Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum kami memulai presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nikadek Pramesti Cayani, MPM 1933121275. Perkenalkan, nama saya Niwaya Novi Rahyuni, NPM 1933121163. Perkenalkan, nama saya Nikoma Wina Natalia, NPM 1933121218. Perkenalkan, nama saya Putu Adelia Gita Sundari, NPM 1933121258. Perkenalkan, nama saya Yuda Endayani, NPM 1933121368. Baik, presentasi akan kami mulai. Kami akan menjelaskan pelaporan kepemilikan antar perusahaan. Yang pertama ada perbandingan metode biaya dan metode ekuitas. Akuntansi metode biaya untuk investasi pada perusahaan lain konsisten dengan dasar biaya histori yang digunakan untuk sebagian besar aset lain. Adapun pengitiasaran perbedaan metode biaya dan metode ekuitas. Yang pertama, nilai tercatat investasi pada tanggal akuisisi. Pada metode biaya ada biaya perolehan awal, sedangkan metode ekuitas yaitu biaya perolehan awal. Yang kedua ada nilai tercatat investasi pada umumnya setelah akuisisi. Metode biaya perolehan awal, sedangkan metode ekuitas yaitu biaya perolehan awal ditambah atau dikurangi bagian investor atas laba atau rugi investe dan dikurangi bagian investor atas dividen investe dan amortisasi atau penghapus bukuan diferensial. Yang ketiga ada diferensial. Pada metode biaya tidak diamortisasi atau dihapus bukukan, sedangkan pada metode ekuitas amortisasi atau penurunan nilai jika terkait dengan aset investe dengan masa manfaat terbatas atau aset yang dilepaskan. Yang keempat ada pengakuan pendapatan oleh investor. Pada metode biaya, bagian investor atas dividen investe yang diumumkan sejak tanggal akuisisi, sedangkan metode ekuitas pada investor atas laba investe sejak diakuisisi dibagikan atau tidak, dikurangi dengan amortisasi atau penghapus bukuan diferensial. Selanjutnya ada dividen investe dari laba sejak akuisisi oleh investor. Pada metode biaya, pendapatan, sedangkan metode ekuitas pengurangan investasi. Terakhir, dividen investe melebihi laba sejak akuisisi oleh investor. Pada metode biaya, pengurangan investasi, sedangkan metode ekuitas pengurangan investasi. Kepemilikan selain investasi pada saham biasa. Pada tahun-tahun belakangan, terjadi peningkatan dalam kepemilikan perusahaan di entitas lain setelah investasi dalam saham biasa. Kepemilikan tersebut dapat melibatkan investasi ekuitas di persekutuan atau kepentingan yang tidak mencerminkan kepemilikan. Karena keragaman dan kompleksitas dari berbagai jenis pengaturan, aturan-aturan akuntansi, jika ada seringkali kompleks atau dalam beberapa kasus tidak dijelaskan dengan spesifik. Beberapa pertimbangan sehubungan dengan metode ekuitas. Penentuan pengaruh signifikan. Peraturan umum PSAK 15 adalah metode ekuitas tetap untuk digunakan jika investor dengan nilai kepemilikan sahamnya di investe dapat mempunyai pengaruh signifikan atas kebijakan operasi dan keuangan investe. Faktor-faktor yang dapat menunjukkan bukti mempengaruhi signifikan. 1. Perwakilan dalam Dewan Direksi. 2. Partisipasi dalam pengambilan kebijakan. 3. Transaksi pokok antar perusahaan. 4. Pertukaran personel manajerial. 5. Ketergantungan teknologi. Dan yang terakhir, besaran investasi dalam kaitannya dengan konsentrasi pemegang saham lain. Laba antar perusahaan yang belum direalisasi. Metode ekuitas berdasarkan PSAK 15 sering disebut konsolidasi, satu baris karena yang pertama, laba investor dan ekuitas pemegang saham adalah sama jika investe dikonsolidasi. Yang kedua, semua penyesuaian metode ekuitas dilakukan melalui akun investasi dan pendapatan investasi yang belum dilaporkan sebagai satu baris dalam neraca dan satu baris dalam laporan laba rugi. Pandangan yang sekarang dipakai dalam konsolidasi adalah
Penjualan antara perusahaan tidak menyebabkan realisasi. Pendapatan sampai laba antara perusahaan tersebut dapat dipastikan dengan cara tertentu. Umumnya, melalui transaksi dengan pihak ketiga yang tidak terafiliasi. Laporan keuangan konsolidasi bukan satu-satunya yang terpengaruh, karena laba investor yang melaporkan investasi menggunakan metode ekuitas adalah sama jika investe dikonsolidasi. Karena itu pendapat metode ekuitas investor dan investor juga harus disesuaikan terhadap laba penjualan antara perusahaan yang belum direalisasi tersebut. Istilah yang digunakan untuk penerapan metode ekuitas yang memasukkan penyesuaian terhadap laba belum terrealisasi dari penjualan ke afiliasi disebut metode ekuitas disesuaikan penuh. Penyesuaian untuk laba antar perusahaan yang belum direalisasi. Penjualan antar perusahaan biasanya dicatat pada pembukuan penjualan dengan cara yang sama seperti penjualan lain, termasuk pengakuan laba. Dalam penerapan metode ekuitas, laba belum terrealisasi yang masih ada pada akhir periode harus dikurangi dari jumlah pendapatan yang seharusnya dilaporkan. Aturan tambahan dari PSAK 15. PSAK 15, pernyataan yang mengatur pelaporan metode ekuitas, menjelaskan beberapa aturan tambahan berikut. Yang pertama, jika bagian investor atas investe melebihi nilai tercatat investasi, maka metode ekuitas tidak lagi dipergunakan ketika nilai investasi menjadi nol. Yang kedua, dividen preferen dan investe harus dikurangi dari laba berisi investe jika diumumkan atau tidak jika saham preferen tersebut kumulatif. Yang ketiga, jika terdapat penurunan permanen atas nilai investasi, harus dikurangi untuk mengakui penurunan tersebut. Bagian investor atas laba komprehensif lainnya. Ketika investor menggunakan metode ekuitas untuk mencatat investasi pada perusahaan lain, di dalam laba komprehensif juga harus dimasukkan bagian proporsional untuk tiap jumlah yang dilaporkan sebagai laba komprehensif lainnya oleh investe. Akuntansi untuk investasi pada anak perempuan. Perusahaan dibebaskan untuk mengadopsi prosedur yang mereka inginkan dalam akuntansi untuk investasi bagi anak perusahaan yang dikendalikan dalam pembukuannya. Perusahaan mempunyai 3 pendekatan yang berbeda dalam penggunaan akuntansi untuk anak perempuan yang dikonsolidasi, yaitu yang pertama, metode ekuitas disesuaikan penuh. Yang kedua, metode ekuitas versi modifikasi. Yang terakhir, metode biaya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Kami tutup presentasi ini dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.